Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Konia Filia dengan NIM 4322301040. Saya di sini berperan sebagai MC dari kelompok 5. Kelompok 5 ini nantinya akan menjelaskan dan juga membuat video praktik simulasi terkait materi akad musyarakah. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, saya akan mengenalkan lebih dulu nih anggota dari kelompok 5 ada siapa aja sih. Halo. Perkenalkan, nama saya Rifa Asri dengan NIM 4322301043. Saya Deadinda Febrianti dengan NIM 4322301060. Saya Sabila Octaviana Cafitri dengan NIM 4322301021. Saya Tiuna Octavia dengan NIM 4322301014. Hai. Perkenalkan, nama saya Aulia Pamariana dengan NIM 4322301014. Saya Rizka Sulatuna dengan NIM 4322301013. Saya Solina Farmari dengan NIM 4322301014. Saya Dina Suara dengan NIM 4322301014. Musyarakah itu kerjasama patungan modal antara bank dan mitra untuk usaha barang dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan berugi sesuai opsi. Musyarakah bisa manage di mana opsi modal tetap sampai akhir atau menurun, di mana modal bank pelan-pelan mengalihkan usaha ke mitra sampai akhirnya usaha milik mitra sepenuhnya. Nah, selanjutnya ada rukun musyarakah, ada 3. Yang pertama, pihak yang berakad atau transfernya. Yang kedua, objek akadnya. Lalu yang ketiga, ijab kabulnya. Cara kerja musyarakah sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor di atas. Nah, poin-poin pentingnya yaitu kesepakatan musyarakah harus jelas, semua mitra harus menyumbangkan modal dan tenaganya, saling percaya satu sama lain, dan tidak boleh menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Penting diketahui nih, aturan akuntansi dalam transaksi musyarakah di bank syariah itu diatur dengan PSAK 406, tidak lagi diatur dengan PSAK 59. Karena bank hanya menyetorkan modal, maka yang dipakai adalah mitra pasif. Sementara mitra aktif wajib mencatat laporan keuangannya secara terpisah untuk buat usaha musyarakahnya. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui pengertian, rukun, cara kerja musyarakah, dan juga aturan akuntansinya, sekarang kita akan memberikan contoh kasus praktik dari akad musyarakah. Simak dengan baik ya. Ini Sabrina yang akan berperan sebagai calon mitra. Selamat pagi Bu, selamat pagi, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Kalau ini dia, berperan sebagai pegawai Bank Syariah bagian pembiayaan. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya ingin mengajukan pembiayaan untuk usaha pabrik pengolahan kelapa sawit melalui skema musyarakah. Untuk musyarakah, kita akan patungan modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan. Apa perusahaan sudah siap? Semua dokumennya sudah saya siapkan, termasuk rencana kerja dan proyeksi keuangannya. Saya juga siap menyatakan modal sebesar 80 juta dan berharap bank juga bisa ikut serta sebesar 70 juta. Baik, kami akan membicarakan dengan tim. Ibu bisa tunggu di luar dan nanti akan kami panggil kembali. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini Asri berperan sebagai bagian keuangan bank. Baik, tadi saya sudah berbicara dengan Ibu Sabrina. Ibu Sabrina ingin melanjutkan pembiayaan untuk usaha pabriknya. Ini dokumennya. Baik, kita cek dulu ya. Iya. Yang ini Rizkia berperan sebagai bagian operasional bank. Kalau yang ini Tiwi berperan sebagai analis kelayakan proyek atau konsultan. Baik, dari kami setuju untuk membiayai Bu Sabrina menggunakan akad musyarakah. Oke, kalau begitu nanti saya akan panggil ke Ibu Sabrina terlebih dahulu. Ya, oke. Ini Ibu Sabrina, silakan. Terima kasih. Setelah kami pelajari, usaha Bu Sabrina ini layak untuk didanai. Sebelum proses akad dilanjutkan, kami perlu melakukan studi kelayakan proyeksi terlebih dahulu dengan biaya sebesar 1 juta. Apakah Bu Sabrina setuju? Baik, saya setuju. Silakan dilanjutkan prosesnya. Baik, dicatat ya. Pada tanggal 15 Agustus
Dibayarkan biaya pra akan sebesar 1 juta rupiah dari dana awal. Lalu kita masuk ke akad musyawarahnya, di mana total modal 150 juta yang terdiri dari 70 juta dari bank dan 80 juta dari Ibu Sabrina. Lalu untuk bagi hasil, 40% untuk kita dan 60% untuk Ibu Sabrina. Untuk porsi modal bank, kami mencairkan 20 juta dalam bentuk kas, Tanggal modal 15 juta Agustus. sisanya dalam bentuk mesin pabrik. Nah, pada tanggal 20 Agustus, kami menyerahkan mesin pabrik ke bank. Mesin pertama kita nilai 30 juta, dulunya kita beli 32,5 juta. Mesin kedua kita nilai 20 juta, dulunya kita beli 15 juta. Jadi totalnya sesuai 70 juta. Baik, terima kasih semuanya. Penjelasannya sudah sangat jelas dan semoga semuanya berjalan dengan lancar serta usaha ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Semoga usahanya lancar ya Bu Sabrina. Jangan lupa untuk melaporkan pada bank usahanya, karena ini bagian dari masyarakat. Baik, terima kasih semuanya. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh soal studi kasus dari akad musyarakah sebagai berikut. Dari soal tersebut, perhitungannya adalah Atas transaksi tersebut, dilakukan jurnal dan penjelasan sebagai berikut. 1. Tanggal 1 Agustus, pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh Tuan Abdullah, Bank Syariah mempunyai kewajiban berupa komitmen atas pembiayaan musyarakah sebesar 70 juta. Jurnal komitmen atau rekening administratif, di sisi debit ada kontrak komitmen investasi musyarakah sebesar 70 juta, di sisi kredit ada komitmen investasi musyarakah sebesar 70 juta. Dengan adanya persetujuan pembiayaan musyarakah, buku besar komitmen atau rekening administratif Bank Syariah menunjukkan di sisi debit ada saldo sebesar 70 juta, di sisi kredit ada Tuan Abdullah sebesar 70 juta. 2. Tanggal 15 Agustus, Bank Syariah menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai kepada syirkah sebesar 20 juta, debit, investasi musyarakah 20 juta, kredit, kas atau rekening syirkah atau clearing 20 juta, debit, komitmen invest musyi 20 juta, kredit, kontrak komitmen invest musyarakah 20 juta. Dengan jurnal transaksi tersebut, akan terjadi perubahan posisi dalam buku besar dan neraca sebagai berikut. Buku besar, komitmen investasi musyarakah. Pada tanggal 15 Agustus dilakukan pencatatan di sisi debit sebesar 20 juta rupiah untuk penyerahan modal. Selain itu, terdapat saldo sebesar 50 juta rupiah. Maka total pada sisi debit adalah 70 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 1 Agustus dicatat pada sisi kredit sebesar 70 juta rupiah atas nama Tuan Abdullah. Dengan demikian, jumlah sisi debit dan kredit sama, yaitu masing-masing sebesar 70 juta rupiah. Buku besar investasi musyarakah. Pada tanggal 15 Agustus dicatat di sisi debit sebesar 20 juta rupiah dengan keterangan Tuan Abdullah. Di sisi kredit terdapat saldo sebesar 20 juta rupiah. Jumlah debit dan kredit masing-masing adalah 20 juta rupiah. Neraca per 15 Agustus. Aktiva investasi musyarakah sebesar 20 juta, pasifa tidak ada data yang dicantumkan. 3. Tanggal 20 Agustus pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas kepada syirkah. A. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku atau harga perolehan, mesin pertama diserahkan dengan harga pasar atau wajar sebesar 30 juta. Mesin tersebut dibeli dengan harga perolehan sebesar 32.500.000. Jurnal atas penyerahan modal non-kas adalah yang didebit ada investasi musyarakah sebesar 30 juta, didebit lagi ada kerugian penyerahan aktiva sebesar 2.500.000, di kreditnya ada aktiva non-kas sebesar 32.500.000, lalu ada di debitnya komitmen investasi musyarakah sebesar 30 juta, dan di kredit ada kontrak komitmen investasi musyarakah sebesar 30 juta. Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut. Buku besar administratif komitmen investasi musyarakah. Di sisi debit pada tanggal 15 Agustus terdapat penyerahan modal sebesar 20 juta. Tanggal 20 Agustus terdapat penyerahan mesin sebesar 30 juta, serta saldo sebesar 20 juta. Jadi total yang dicatat di debit adalah 70 juta. Di sisi kredit, pada tanggal 1 Agustus terdapat komitmen atau janji investasi dari Tuan Abdullah sebesar 70 juta. Selanjutnya buku besar neraca. Di sisi debit, pada tanggal 15 Agustus perusahaan menerima uang sebesar 20 juta dari Tuan Abdullah. Tanggal 20 Agustus perusahaan menerima mesin sebesar 30 juta dari Tuan Abdullah. Jadi total yang tercatat di debit adalah 50 juta.
Di sisi kredit, saldo sebesar 50 juta. Buku besar laba rugi kerugian penyerahan aset musyarakah. Di sisi debit, pada tanggal 20 Agustus tercatat kerugian dari penyerahan mesin sebesar 2.500.000. Di sisi kredit, saldo sebesar 2.500.000. Selanjutnya, neraca per tanggal 15 Agustus 2000 sekian. Di sisi aktiva terdapat investasi musyarakah sebesar 50 juta, sedangkan di sisi pasifa tidak ada yang dicatat. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku atau harga perolehan, mesin kedua dibeli dengan harga perolehannya sebesar 15 juta dan diserahkan dengan harga jual atau wajar sebesar 20 juta. Debit investasi musyarakah sebesar 20 juta, kredit aktiva non-kas sebesar 15 juta, kredit keuntungan tangguhan aset musyarakah sebesar 5 juta, debit komitmen investasi musyarakah sebesar 20 juta, kredit kontrak komitmen investasi musyarakah sebesar 20 juta. Keuntungan tangguhan penyerahan aktiva dalam musyarakah ini akan diamortisasi selama jangka waktu akad. Misalnya, dalam contoh di atas, akad musyarakah untuk jangka waktu 20 bukan, maka keuntungan tangguhan penyerahan aktiva musyarakah diamortisasi per bulannya. Jadi hitungannya itu 5 juta rupiah dibagi 20 sama dengan 250.000. Sehingga jurnal yang dilakukan itu, keuntungan tangguhan aset musyarakah di debit senilai 5 juta dan pendapatan penyerahan aktiva di kredit senilai 5 juta. Nah, karena pada tanggal 20 Agustus terjadi penyerahan mesin sebesar 30 juta, lalu yang kedua penyerahan mesin sebesar 20 juta, maka komitmen investasi mudharabah Bank Syariah di buku besar saldonya menjadi 0. Nah, karena hal tersebut juga, investasi musyarakah Bank Syariah menjadi 70 juta ke Ibu Sabrina. Nah, karena hal transaksi tersebut, adanya keuntungan tangguhan aset musyarakah dari penyerahan mesin yang kedua sebesar 50 juta. Jadi, investasi musyarakah Bank Syariah kepada Bu Sabrina di neraca sebesar 50 juta. Yang keempat, tanggal 5 Agustus 2008, pada saat pengeluaran biaya dalam rangka akad musyarakah, uang buka akad musyarakah didebit senilai 10 juta rupiah, kas atau clearing dikredit senilai 10 juta rupiah. Yang kelima, pengakuan biaya akad musyarakah. A. Jika diketahui sebagai beban, biaya akad didebit senilai 1 juta rupiah, uang muka akad musyarakah dikredit senilai 1 juta rupiah. Dan yang B, jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan, investasi musyarakah didebit senilai 1 juta rupiah, uang muka akad musyarakah dikredit senilai 1 juta rupiah. Gimana nih penjelasan dan simulasi praktik video dari kelompok kami? Semoga kalian semua paham ya. Makasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Kalau ada yang masih bingung, bisa banget berdiskusi dengan kami. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.